Mas. Konnichiwa sensei no minasang. Sumimasen ga Gung Sensei, watashi wa Kanagawa Kurasuno Suki desu. Izin mengumpulkan video Sukudai menjelaskan bab 11. Konnichiwa minasang. Jadi di video Sukudai kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab 11. Di bab 11 ini memiliki beberapa poin. Yang pertama itu adalah satuan benda. Nah, untuk satuan benda sendiri itu sama seperti bahasa Indonesia. Penggunaannya adalah untuk menjelaskan benda yang sedang dihitungnya. Namun, ada beberapa perbedaan dari satuan benda dalam bahasa Indonesia dan satuan benda dalam bahasa Jepang. Contoh, ada beberapa satuan yang memiliki bunyi berbeda untuk setiap angkanya, seperti satuan barang panjang. Kalau di bahasa Indonesia, biasanya satuan barang panjang seperti pensil itu pasti tetap disebut 1 batang, 2 batang, atau 3 batang. Sedangkan di dalam bahasa Jepang, bunyi dari setiap angka ini ada beberapa yang berbeda. Contohnya 1 batang pensil dalam bahasa Jepang itu disebutnya ippon. Terus 2 barang panjang atau 2 batang pensil itu disebutnya nihon, dan 3 barang panjang atau 3 pensil disebutnya sambong. Tapi ada juga beberapa satuan benda yang bunyinya tetap sama, seperti satuan lembar. Dalam bahasa Indonesia disebut 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan dalam bahasa Jepang juga disebut seperti biasa angka kemudian ditambah mai. Mai itu artinya lembar. Contoh, ichimai 1 lembar, nimai 2 lembar, dan sangmai 3 lembar. Satuan benda dalam bahasa Jepang dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada satuan barang, ada satuan orang, ada satuan kendaraan, ada satuan lembar yang seperti tadi saya jelaskan, ada satuan kali atau lantai, satuan gelas, satuan ekor, satuan barang panjang seperti pensil tadi, satuan buku, dan satuan pasang. Nah, poin yang kedua adalah jangka atau lama waktu. Hampir sama seperti satuan benda, tapi bedanya ini adalah satuan untuk jangka waktu atau lama waktu. Dibagi menjadi beberapa, yaitu untuk satuan hari, satuan minggu, satuan bulan, dan satuan tahun. Contoh kalimatnya adalah ichinen wa junichi getsu desu. Ichinen artinya 1 tahun, dan junichi getsu desu artinya 12 bulan. Di sini menjelaskan bahwa dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan itu termasuknya jangka waktu. Kemudian ada lama waktu. Kalau untuk lama waktu adalah kita menjelaskan lama waktu, terus apa yang kita lakukan, dan dalam berapa kali kita melakukannya. Contoh kalimatnya, untuk contoh kalimatnya adalah ichigetsu ni. Dia menggunakan partikel ni ya teman-teman. Ichigetsu ni sanggai. Sanggai ini adalah satuan kali. Tomodachi to bersama teman, restoran de shokujo o shimasu. Yang artinya dalam satu bulan 3 kali makan di restoran bersama teman. Kalau untuk yang lama waktu, jadi dia menjelaskan kegiatan yang dilakukan, berapa kali kegiatan itu dilakukan, ditambah partikel ni dan satuan kai atau satuan kali. Kemudian di poin yang ketiga itu ada dake. Dake itu artinya hanya. Nah, untuk hanya ini dia merupakan tambahan dalam suatu kalimat ya. Kayak dia menjelaskan kalau dia hanya melakukan itu. Contohnya adalah untuk dake ini dia digunakan untuk menjawab pertanyaan tapi dalam bentuk positif. Nah, untuk yang poin D juga memiliki arti yang sama, yaitu hanya, tapi dia menggunakan shika nani maseng. Contoh kalimatnya adalah maishu yasumi wa ichiyoubi shika arimaseng. Yang artinya dalam seminggu libur hanya hari Minggu. Nah, apa sih yang membedakan dake dan shika arimaseng? Kalau dake ini digunakan untuk menjawab pertanyaan tapi berbentuk
kalimat positif. Sedangkan kalau untuk shika arimaseng menjawab pertanyaan tapi berbentuk kalimat negatif. Bisa dicontohkan pertanyaannya, dalam seminggu libur berapa hari? Libur di hari apa? Nah, itu bisa kita jawab pakai dake. Dalam seminggu hanya libur 1 kali. Menggunakannya kalimatnya dake. Jadi maishu yasumi wa nichiyobi dake desu. Karena itu adalah kalimat positif. Kemudian kalau misalnya pertanyaannya apakah libur dalam seminggu 2 hari, kita bisa jawab tidak. Terus kita tambahkan maishu yasumi wa nichiyobi shika arimaseng. Dalam seminggu libur hanya di hari Minggu, karena dia merupakan bentuk dari negatif. Di poin terakhir itu ada poin E. Poin ini menjelaskan memerlukan waktu. Nah, maksudnya di sini adalah dia menjelaskan memerlukan berapa lama waktu untuk melakukan kegiatan yang sedang dibahasnya. Untuk rumusnya sendiri, kata benda 1 ditambah kara itu artinya dari, terus kata benda 2 ditambah made itu artinya sampai, kemudian ditambah keterangan waktu dan ditambah kakarimas. Nah, kakarimas ini yang memiliki arti memerlukan waktu. Contoh kalimatnya adalah Ryo kara kaisha made aruite 5 分 kakarimas. Artinya Ryo kara, dari asrama. Ryo itu asrama, kara itu dari. Kaisha made, kaisha itu perusahaan, made itu sampai. Jadi Ryo kara kaisha made, dari asrama sampai ke perusahaan. Aruite, berjalan kaki. Gofung. Nah, gofung ini artinya 5 menit. 5 menit ini masuk ke keterangan waktu. Terus kakarimas. Kakarimas artinya tadi memerlukan waktu. Jadi Ryo kara kaisha made aruite 5 分 kakarimas. Dari asrama sampai ke perusahaan memerlukan waktu. Berjalan kaki memerlukan waktu 5 menit. Hai, ijo desu. Domo arigatou gozaimasu. Shitsurei shimasu.